pembekalan anti korupsi ini betul-betul bisa menjamin dan membantu calon menteri supaya kemudian tidak tersandung kasus korupsi ke depannya, Bang Noel? Betul. Dan saya Oke teman-teman, di video kali ini ayo kita lihat sama-sama video jubir Prabowo yang menyatakan atas pernyataannya Prabowo itu menyatakan jika mau ikut dengan saya menjadi menteri atau intinya siapapun yang ada di kabinet Prabowo termasuk Wapres itu harus nurut. Kalau tidak nurut silahkan keluar. Begitu pernyataan Prabowo. Ini jubir Prabowo akan menyampaikan secara detail. Silahkan simak video ini kawan-kawan. Mengenai anti korupsi begitu, bagaimana kemudian pembekalan anti korupsi ini betul-betul bisa menjamin dan membantu calon menteri supaya kemudian tidak tersandung kasus korupsi ke depannya, Bang Noel? betul. Dan saya ini menjadi peringatan keras lah untuk siapapun pejabatnya. Karena pemerintahan Prabowo sekarang ini akan menjadi ancaman buat para korupsi, para penggarong APBN dan APBD. Yakin dia karena komitmennya. Ini orang udah ketahuan karakternya, tegas, dan nggak pakai bermain-main, nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada zona abu-abu. Jadi makanya dari awal dia tegaskan, kalau tidak sepakat dengan gagasan dan pandangan saya, lebih baik mundur dari sekarang. Atau toksik di pemerintahan Pak Prabowo. Saya rasa udah luar biasa lah kita punya pemimpin yang benar-benar kita harapkan. Dan di momen ulang tahun ini, saya yakin beliau akan memberi yang namanya hadiah untuk rakyat, yaitu apa? Kesejahteraan. Itu Mas. Baik. Oke. Tidak hanya anti korupsi Bang Noel, tapi juga ada mengenai geopolitik, lalu kemudian artificial intelligence, jurnalis begitu. Nah ini tentang geopolitik, tentang perang, dampak perang dan semuanya ya. Jadi kita harus siap-siap menghadapi kondisi global yang hari ini. Karena pasti dampak global itu pasti akan mempengaruhi ke Indonesia. Makanya banyak sekali yang disampaikan oleh beliau. Kita harus punya swasembada pangan, swasembada energi, dan sebagainya. Nah, itu harus kita pertahankan. Jangan sampai kita lengah. Makanya dia tidak mau melihat hari ini, keadaan global hari ini, di mana-mana perang, lantas kita lengah. Dia nggak mau. Dia tidak akan mau. Dia harus sampaikan. Banyak negara-negara yang lain yang sangat culas dengan Indonesia. Di sisi lain misalnya kayak di Malaysia boleh bangun bank di sini sebanyak-banyak, tapi kita cuma satu bank, itu kan tidak fair. Begitu juga negara mana, kayak gitu-gitulah. Jepang boleh ngirim mobilnya sebanyak-banyak, di sini kita cuma ngirim apa, nggak boleh, itu nggak adil. Dan Prabowo luar biasa. Mantap banget orang ini. Kita dapatin pemimpin yang bisa kita andalkan lah. Prabowo ini pemimpin yang bisa diandalkan. Oke, Prof. Wiwi, berbagai materi kemudian disampaikan dalam 2 hari ini, ada artificial intelligence, ada anti korupsi, ada geopolitik, cara menghadapi jurnalis. Apakah memang materi-materi ini memang menjawab tantangan utama kemudian yang akan dihadapi oleh para menteri ini, Prof. Wiwi? Ya, ini cara ya sebetulnya yang ingin disampaikan secara eksplisit baik terhadap calon-calon para pembantunya, para menteri tadi itu maupun wakil menteri maupun publik luas yang bisa jadi sangat pro pada Pak Prabowo, tapi juga yang sangat was-was pada Pak Prabowo. Tentang bagaimana Pak Prabowo ini obsesinya untuk membangun negeri memihaki bangsa sendiri. Itu bahasa simpelnya seperti itu. Jadi bagaimana ingin menunjukkan keberpihakan Pak Prabowo tadi itu, membangun negeri memihaki bangsa sendiri. Modalitas seperti itu harus memahami secara makro gitu, bagaimana kondisi politik internasional saat ini. Yang ada beberapa negara dalam keadaan yang konflik dan luar biasa seperti di Timur Tengah, seperti di Eropa Timur gitu ya, Rusia dan Ukraina. Sementara di Timur Tengah itu ada yang luar biasa gempuran dari tentu ya, Israel ke Gaza, Israel ke Lebanon, Iran ke Israel dan sebagainya itulah. Ini juga akan berpengaruh terhadap tentunya gitu nanti masalah ekonomi lah. Ekonomi ini akan juga berpengaruh terhadap Indonesia. Nah, sementara Indonesia belum melakukan economic recovery gitu ya. Jadi pemulihan ekonomi yang betul-betul sudah memadai ya, karena
kemarin dan sebagainya. Nah ini dalam keadaan yang belum terbangun secara tertata secara baik, sementara negeri ini juga mengalami bencana korupsi, di mana kita juga pada saat yang bersamaan melaksanakan atau menjalani yang namanya era digital, ada artificial intelligence. Dengan artificial intelligence itu apakah nanti penduduk kita yang banyak seperti ini masih memungkinkan gitu ya, dalam arti dengan SDM kita yang seperti ini kita akan beralih gitu kan ke artificial intelligence. Itu apakah nanti akhirnya gitu untuk Indonesia ini bermanfaat atau sebaliknya kan gitu. Nah, ini era digital. Ini semuanya digitalisasi governance termasuk birokrasi kita ini harus menjadi birokrasi yang betul-betul modern, profesional, tidak lagi ditunggangi oleh urusan-urusan politik kan gitu, tidak diintrusi, diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik setiap pilkada, setiap pilpres dan sebagainya. Nah ini yang akan nanti dimulai oleh Pak Prabowo ya, harapan kita untuk meluruskan. Jadi semua yang kemarin itu menceng-menceng gitu. Terutama tentu adalah yang sangat urgent dilakukan adalah membangun kualitas hukum kita. Karena Indonesia ini negara hukum, maka memang kebutuhan pertama kali adalah membangun kualitas hukum kita, menegakkan hukum kita, dan tentunya ini akan menjadi modalitas yang luar biasa ketika kita ingin melakukan akselerasi pembangunan yang out of the box gitu ya. Sehingga ada landasan hukum yang kuat, di situ masyarakat memiliki kepastian hukum, memiliki keterikatan secara hukum, dan elitnya terutama juga memiliki hal yang sama, terikat secara hukum, maka warning peringatan keras oleh Pak Prabowo untuk tidak akan menggunakan dana-dana APBN maupun APBD tadi disebutkan untuk kepentingannya sendiri atau diselewengkan, dikorupsi dan sebagainya, itu menurut saya adalah peringatan yang sangat bagus, pahit-pahit di depan istilahnya, sehingga selanjutnya itu siapapun tidak menggerutu karena pahitnya sudah disampaikan ke depan, dan ini mengurangi Mas Egan menurut saya politisasi hukum terhadap para elit. Jadi tidak perlu lagi politisasi hukum terhadap para elit-elit yang tentunya ini tidak mengenakkan untuk publik luas menyaksikan itu. Jadi kita betul-betul menegakkan. Baik, kita akan tunggu nanti kemudian manfaat dari pemerintah. Nah, setelah teman-teman melihat video tersebut, semoga itu adalah benar ya. Oke, salam 3 jari.